Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Zimanhua ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan cerita dari manhwa The Villain Wants to Live One More Day, di mana Yang Beixuan menantang para pengawal dari keluarga Xiao. Melihatnya yang dengan sombong menantang 10 orang pengawal, Ayah Curan langsung menuruti keinginannya dan memerintahkan semua pengawal itu untuk menyerangnya. Kemudian satu persatu maju untuk menghajar Beixuan, tapi mereka malah berakhir dipukul mundur oleh Beixuan. Melihat teman mereka dipukul, para pengawal mulai merubah rencana mereka dengan menyerang secara bersamaan. Lalu mereka pun mulai menyerang Beixuan dari segala sisi. Tapi Beixuan langsung dengan cepat menyadarinya dan melayangkan pukulan hingga membuat semua pengawal terpental jauh. Mukanya ngeselin, tapi powernya boleh juga. Beixuan semakin marah dan matanya menjadi merah. Ia menyatakan dengan tegas, "Siapa lagi yang mau maju? Ayo kemarilah kalian semua." Kemudian Ling Hu yang melihat Beixuan semakin marah, gemetar ketakutan karena takut kalau dia akan menjadi target Beixuan yang selanjutnya. Ia kemudian mulai memikirkan sebuah cara agar dia bisa selamat. Ling Hu lalu menyanjungnya dengan mengatakan pada Beixuan kalau dia sangat kuat, dan semua itu adalah kesalahpahamannya. Ling Hu yang mulai menjilat pada Beixuan berkata padanya, kalau dia tidak akan bertunangan dengan Curan, dia akan menurutinya sesuai dengan keinginannya. Beixuan hanya terdiam, tapi para netizen, maksudnya para tamu yang berada di sana, kemudian mulai saling bergosip dan menyalahkan Yang Beixuan. Mereka berkata pengawal yang bernama Zhang itu sudah keterlaluan. Pesta pertunangan yang sangat membahagiakan malah dia rusak. Ling Hu Hang juga sangat tenang. Jika aku adalah Nona Xiao, aku pasti akan memilih Ling Hu Hang juga. Bagaimana mungkin seorang pengawal barbar bisa dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga Ling Hu? Beixuan pun dengan seksama mendengar gosip mereka. Dan saat-saat terakhir gosip, mereka memuji Ling Hu yang kaya dan terpelajar. Mereka juga menghina kalau Beixuan tidak punya keduanya. Mendengar itu Beixuan kemudian gemetar dan marah. Ia langsung auto-target ke Ling Hu dan berkata, "Cih, ternyata begitu, dasar licik." Ling Hu kemudian membuang mukanya dan berkata dalam hatinya, "Tunggu, ada apa dengan novel jelek ini? Plotnya sudah melenceng bukan? Meskipun ini adalah bagian di mana para penonton meningkatkan kekuatan serangannya, bukankah seharusnya mereka bersimpati pada protagonis dan membenci villain? Kenapa malah sebaliknya?" Ling Hu langsung membayangkan bagaimana dia akan mati sambil memohon untuk jangan membunuhnya. Ia yang ketakutan kemudian marah dan berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak merebutnya saja? Bahwa Xiao Curan pergi, dia adalah istrimu sekarang, bodoh." Ia kemudian melihat Beixuan dan merasa kecewa padanya lalu berkata, "Bodoh, apakah kau akan terus berdiri di sana dan tidak melakukan apapun?" Xiao Curan tersenyum mendengar suara hatinya Ling Hu. Ia kemudian berkata kalau si Ling Hu itu, meskipun terlihat tenang dan santai di luar, tapi di dalam hatinya dia seperti Siberian Husky yang melolong tanpa henti. Curan yang mendengar Ling Hu yang tidak berhenti untuk marah-marah membuatnya tak bisa menahan diri untuk tertawa. Singkat cerita, Beixuan pun memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya. Ia berkata, dia tidak peduli dengan orang lain. Selama Curan bahagia, dia tidak masalah melakukan itu. Beixuan pun melangkah ke depan Curan. Ia lalu berlutut dan mengatakan pada Curan kalau ia tidak usah khawatir, karena dengan adanya Beixuan di sana, tidak akan ada yang berani memaksa Curan untuk bertunangan. Untuk Curan, meskipun banyak orang yang menghalanginya, banyak kata-kata fitnah yang mereka ucapkan, Beixuan akan menjadi perisai Xiao Curan. Curan dengan serius melihat Beixuan, tapi Ling Hu senang dengan perkembangannya itu. Ia berkata, "Benar, begitulah seharusnya. Yang Beixuan, sekarang kau bertingkah seperti seorang pria. Selanjutnya adalah menggendong Xiao Curan seperti seorang putri. Pintunya di sebelah sana, bawa dia dan pergilah, aku tidak akan mengejarmu." Melihat kelakuannya itu, Curan kemudian muram dan berkata, "Menyebalkan."
Ling Hu pun kaget dengan jawaban Xiao Churan, karena dalam novelnya ekspresi Xiao Churan seharusnya tidak muram. Dia seharusnya menangis dan tersentuh lalu setuju untuk bersama Bei Xuan. Churan pun melirik ke samping. Bei Xuan yang salah paham akan lirikan Churan berkata padanya apakah dia sedang merencanakan rute pelarian mereka. Dia lalu memegang tangan Churan dan mengatakan padanya bahwa dia tidak usah khawatir, ia akan membawanya pergi. Churan yang melihat Bei Xuan memegang tangannya sontak membuat Churan berdiri dan melepaskan tangannya. Dia pun berkata, "Tidak, siapa bilang aku ingin pergi denganmu? Sangat dramatis sekali, kau pasti sudah gila." Ia pun berteriak pada Ling Hu dan menyalahkan. Ling Hu pun seketika kebingungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Churan. Women. Bei Xuan hanya bisa terdiam membeku dan mengepalkan tangannya. Churan pun mulai menjauhi Bei Xuan. Sekarang ia tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Ling Hu. Dan dia juga tahu bahwa dunia yang ia tinggali saat ini adalah sebuah novel, di mana Zhang Bei Xuan adalah protagonis dari novel tersebut. Dan Churan adalah salah satu wanita yang berkeliaran di sekitar protagonis, dan jika Churan pergi dengan Zhang Bei Xuan, maka ia akan menjadi bagian dari apa yang disebut harem oleh Ling Hu Hang. Sambil melihat ke Ling Hu, ia berkata kalau dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan oleh Ling Hu Hang. Bei Xuan si anak salah paham ini manggil Churan dan mengatakan, apakah kau takut dia akan mengganggumu atau menyakitimu di masa depan? Mereka berdua pun terkejut karena Bei Xuan tiba-tiba mendekat, dan dia bahkan membuat Ling Hu takut karena mengira ia akan dihajar oleh Bei Xuan. Tapi malah sebaliknya, Bei Xuan berkata pada Ling Hu bahwa dengan adanya ia di sana, Ling Hu tidak akan bisa menyentuh selai rambut Churan. Meskipun Ling Hu ketakutan, ia menjawab Bei Xuan kalau dia sudah salah paham tentangnya. Churan pun maju dan menengahinya. Ia menyuruh Bei Xuan menyingkir dan berkata bahwa dia ingin membicarakan sesuatu dengan Ling Hu Hang. Tapi si Bei Xuan yang salah paham ini maju lagi ke depan dan mengatakan pada Churan bahwa dia tahu kalau Churan tidak ingin bertemu dengan Ling Hu. Dia hanya memaksakan dirinya. Churan bertanya-tanya ada apa sih dengan manusia sombong ini. Bei Xuan lalu menyatakan bahwa mulai sekarang ia yang akan berbicara untuk Churan. Sontak Churan pun marah dan berkata, "Zhang Bei Xuan, berhentilah bersikap sok benar. Aku tidak akan pergi denganmu." Bei Xuan langsung refleks menghadap ke belakang dan memegang tangan Churan. Dia berkata, "Churan, kau mengatakan hal itu karena takut keluarga Ling Hu akan balas dendam padaku kan? Kau masih sangat lembut dan baik hati." Churan terdiam dan bertanya-tanya. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun karena jalan pikiran si Bei Xuan udah benar-benar rusak. Churan pun membatu karena perkataan Bei Xuan, tapi Bei Xuan terus mengoceh. Karena terdiam, ia mengira Churan setuju dan takut keluarga Ling Hu akan balas dendam pada Bei Xuan. Si Bei Xuan yang makin menjadi-jadi salah pahamnya langsung auto target ke Ling Hu dan berkata, "Gadis yang penuh perhatian dan lembut jatuh ke dalam cengkraman keluarga Ling Hu. Ling Hu Hang, kau pantas metong." Bei Xuan yang mengeluarkan niat membunuhnya itu seketika membuat Ling Hu ketakutan dan merasa kalau ada yang salah dengan tatapannya itu. Ling Hu langsung teringat dengan adegan novelnya, di mana Zhang Bei Xuan dipenuhi dengan amarah dan niat membunuhnya terlihat jelas. Ling Hu Hang tahu dia berniat membunuhnya. Ling Hu kemudian marah dan menyalahkan Churan. Ia berpikir demi membunuhnya. Churan benar-benar berusaha keras untuk seperti itu. Churan yang mendengar suara hatinya itu langsung merasa tertusuk oleh banyak pedang. Ia pun marah dan berkata, "Ling Hu Hang, apakah otakmu kemasukan air? Apakah aku terlihat seperti sedang berakting?" Singkat cerita, ayah Churan yang tiba-tiba memotong pembicaraan langsung maju dan mengatai Bei Xuan. "Zhang Bei Xuan, dasar kau kodok yang ingin makan daging angsa." Artinya itu adalah sesuatu yang tidak akan dia bisa dapatkan. Baiklah, kita lanjut. Ayah Churan pun menyatakan kalau Ling Hu adalah menantunya. Ling Hu yang di belakangnya pun semakin geram dengan tindakan ayah Churan. Ia lalu berkata, "Tidak heran mereka adalah ayah dan anak. Dalam hal mengacaukan orang, mereka memiliki keahlian yang sama. Tolonglah bersikap baik." Bei Xuan pun marah dan menunjuk ayah Churan dan berkata,
Xiao Dazuang, kau benar-benar memaksa Curan untuk bertunangan dengan playboy cap badak itu. Apakah kau manusia?" Curan yang di belakangnya hanya bisa terdiam melihat tingkahnya yang keterlaluan itu. Beishuan kemudian melihat ke belakang dan berkata pada Curan bahwa dalam hidupnya itu dia tidak akan pernah menikah dengan orang lain kecuali Xiao Curan. Curan pun muak dan berkata itu tidak perlu dan dia tidak akan pergi dengannya. Ia lelah menghadapi Beishuan yang tidak mengerti dengan bahasa manusia. Ia sampai mengatakan, "Memainkan musik untuk seekor sapi sangat melelahkan." Beishuan tersenyum dan menyuruh Curan untuk tetap tinggal di sana. Dia juga berjanji akan kembali menjemput Curan. Linghu yang mendengarnya mengatakan hal itu. Bertanya padanya, "Apa? Kau akan pergi tanpa istrimu?" "Bukan seperti itu jalan ceritanya, tolong jangan mengacaukannya." Ia lalu berbalik dan berkata pada Linghu, "Biar ku beritahu kau, hari-harimu yang angkuh sudah habis. Ketika aku kembali, itu akan menjadi hari kemetonganmu." Kemudian Beishuan menunjuk para netizen dan berkata kalau mereka yang meremehkannya dan menyanjung orang lain, mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan di bawah kaki Beishuan. Linghu tersentak dan bertanya dalam hatinya, apakah Beishuan akan pergi sekarang? Dia lalu mengatakan pada Beishuan, apakah Beishuan tidak mempertimbangkannya kembali. Linghu kemudian menyuruh Beishuan untuk mencari cara agar membawa Curan pergi. Tapi Beishuan menjawabnya dengan acuh bahwa ia pasti akan membawa Xiao Curan pergi karena ia selalu menepati janjinya. Linghu kemudian melirik Curan dan berkata dalam hatinya, apakah kau benar-benar perlu kembali untuk mengambil kepalaku? Jika kau membawa Xiao Curan pergi sekarang, kau tidak perlu kembali. Lepaskan aku. Lalu mereka berdua berdebat tentang masalah bagaimana cara Beishuan untuk membawa Curan pergi. Kemudian Curan pun marah melihat tingkah laku mereka berdua yang begitu kekanak-kanakan. Ia berteriak dan memarahi mereka berdua. Curan lalu menarik baju Linghu kemudian mendekatinya. Dan tak disangka-sangka ternyata ia mencium Linghu Hang di depan mata Beishuan. Puas banget gue liatnya. Curan mengatakan apakah ciumannya itu cukup untuk membuktikan bahwa dia ingin bertunangan dengan Linghu. Dia juga menyatakan kalau dia menyukai Linghu Hang dan menyuruh Beishuan untuk pergi sekarang. BTW, si Linghu malah membatu tuh. Gua aja senyum-senyum sendiri lihat Linghu dicium. Beishuan yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat semakin dan semakin tersesat. Ia berkata pada Curan, "Kau sudah tersesat, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Ia kemudian menyalahkan Linghu Hang dan berkata kalau ia akan membangkrutkan grup Linghu. Linghu pun hanya bisa tercengang dan mengatakan, "What the hell? Oh my god!" Pesan sistem pun masuk dan memberi selamat pada Linghu karena sudah menyelesaikan misi pertamanya, yaitu membuat Xiao Curan berubah pikiran. Dan mulai sekarang Curan akan membantu Linghu untuk bertahan hidup dalam 5 bab. Linghu hanya bisa terdiam melihat pesan itu. Lalu sistem juga memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah villa besar seluas 600 meter persegi di tepi danau. Linghu marah sekaligus sedih karena uang yang ada di kartu banknya punya 9 angka 0. Jadi dia merasa buat apa punya sebuah villa besar. Beberapa hari pun berlalu. Sin berpindah ke rumah baru Linghu Hang, di mana ia sedang berbaring di kasur dan beristirahat dengan santai sambil minum wine. Ia lalu bertanya pada sistem apakah ada yang ingin sistem sampaikan. Sistem pun menjawabnya. Ia datang untuk memberitahu Linghu sesuatu, bahwa tahap kedua dari cerita akan dimulai hari ini. Linghu pun merasa kecewa karena merusak hari santainya itu. Sistem memberitahu bagaimana alur cerita novelnya, di mana Xiao Curan dan Linghu Hang dipaksa menikah. Xiao Dazuang mengajak pengantin baru untuk menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh Tanju, pemimpin M Grand Group. Tanju adalah paman dari Xiao Dazuang. Ia berusia lebih dari 70 tahun, tua dan sering sakit. Banyak orang ingin memanfaatkan perjamuan ini untuk menghadirkan dokter dan obat-obatan terkenal untuk memenangkan hati Tanju. Tidak terkecuali Linghu Hang. Linghu Hang memanfaatkan momen ketika dirinya diperkenalkan oleh Xiao Dazuang kepada Tanju untuk memperkenalkan dokter ajaib.
Namun wajahnya ditampar dengan kejam oleh protagonis Jang Baishuan yang muncul kembali. Jang Baishuan membuat kehebohan di perjamuan ini. Dia bahkan mendapatkan salinan buku Nine Heavens Suanyin Secret Medicine dan ia telah mencapai tingkat tinggi. Di sini Baishuan melempar dokternya ke samping dan berkata kalau dokter yang dibawa oleh Ling Hu hanyalah dokter abal-abalan. Dia juga punya buku medis luar biasa sebagai buktinya. Jang Baishuan menggunakan tangan ajaibnya untuk mengembalikan musim semi, membuat Tuan Tan dengan mata kepalanya sendiri melihat apa yang disebut keajaiban medis. Ling Hu hanya bisa menangis karena pengobatan yang dilakukan oleh Baishuan berhasil menyembuhkan kepala keluarga Tan dan membuatnya berdiri kembali. Karena kejadian inilah, Ling Hu Hang kehilangan kepercayaan terbesar keluarga Tan, yang secara tidak langsung menyebabkan kematiannya di masa depan. Kepala keluarga Tan pun kemudian membenci Ling Hu dan mengatakan pada ayah Curan, "Dazuang, mulai hari ini menantumu tidak perlu lagi untuk muncul di hadapanku." Ling Hu dan dokter itu pun hanya bisa tercengang dan terdiam, kembali pada Ling Hu yang sekarang. Ling Hu yang mengatakan kalau hari ini adalah hari perjamuannya, dan Jang Baishuan pasti sudah berhasil menguasai salinan Nine Heavens Suanyin Secret Medicine. Jadi Ling Hu bersiap-siap untuk ditampar sekali lagi. Sistem hanya bisa memberinya semangat dengan berkata, "Tidak tuan rumah, jangan lupakan misimu. Penjahat akan melakukan serangan balik dan kau harus bertahan." Di saat Ling Hu yang sudah pasrah, tiba-tiba seorang pengawal berteriak memanggil Ling Hu. Ia pun mendobrak masuk dan memberitahu Ling Hu kalau hari ini ada jamuan makan untuk Tuan Tan. Dan ini saatnya Ling Hu berangkat. Pengawal itu bernama Hao Qiang. Dia dikenal sebagai The King of Provocation. Sistem juga memberitahu Ling Hu bahwa dengan adanya Hao Qiang, resiko kematian Ling Hu akan meningkat setidaknya 50%. Ling Hu pun merasa bahwa dia harus menyingkirkan Hao Qiang, kemudian membujuk Hao Qiang dengan berkata, "Xiao Qiang, orang berbakat sepertimu malah menjadi bodyguardku. Itu sungguh pemborosan. Aku telah memutuskan. Sekarang aku akan mengirimmu ke Serikat Huaqiang Utara. Ah, tidak. Wall Street untuk menjadi pedagang saham keluarga Ling Hu kami." Hao Qiang pun terkejut dan berpikir apakah dia sudah melakukan suatu kesalahan. Ling Hu kemudian mendorongnya dan mengantarkannya ke bandara. Dia memberikan semangat padanya dan menyuruhnya untuk terus belajar. Dia mengantarnya sampai naik pesawat. Bahkan pas udah di atas ia masih bertanya, apakah ia benar-benar yang terbaik? Ling Hu pun menjawabnya dengan semangat, "Kau yang terbaik." Setelah mengantarnya pergi, Ling Hu merasa lebih aman. Lalu ia melihat jam dan ternyata perjamuannya akan segera dimulai. Singkat cerita, Ling Hu pun sampai di hotel keluarga Tan, dan orang-orang mulai masuk menuju hotel. Ling Hu yang baru sampai dengan setelan serba hitam ala-ala pria keren. Lalu Ling Hu kemudian menelpon Curan dan mengatakan bahwa dia sudah sampai. Dia juga bertanya apakah Curan sudah sampai. Karena sudah bertunangan, Ling Hu sekarang bisa memanggilnya Curan dan bukan Xiao Curan. Tiba-tiba saja seorang wanita cantik dengan penampilan yang wow menyapa Ling Hu. Ia berkata, "Yo, siapa ini? Kenapa terlihat sangat familiar?" Ia kemudian berjalan menuju Ling Hu, lalu mendekatinya dan memegang dasinya. Ia lalu berkata, "Aku ingat, bukankah ini mantan yang paling aku benci?" Ternyata dia adalah mantan si Ling Hu. Penasaran sama wanita yang nyamperin Ling Hu? Nantikan episode selanjutnya cuma di channel Z Manhwa, and see you next time.